Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Akbar dari kelas 10 IPA 3. Oke, di sini saya ingin menyampaikan tentang aspek-aspek Pancagatra. Yang pertama, apa sih Pancagatra itu? Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Oke, yang kedua ada ideologi. Ideologi, suatu negara diartikan sebagai building of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Suatu ideologi umumnya bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Ideologi sendiri dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis. Ideologi harus disosialisasikan dengan humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Oke, yang selanjutnya ada politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintahan yang berfungsi sebagai output. Sistem politik di Indonesia merupakan asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif, secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free flight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimanfaatkan secara seimbang selaras antar sektor. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi serta saling terkait dan berhubungan. Lalu ada sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Ketahanan budaya memiliki esensi untuk pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Selain itu, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap masyarakat dapat mengembangkan sesuai dengan kemampuan pribadi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, setelah itu ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang dapat membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu ada prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional, antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama ada bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yaitu yang kedua ada pertahanan keamanan berlandaskan pada kelandasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional (Sishan-Kamnas) dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishan-Kamrata). Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai sini mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.